Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiqotun Khairiyah dengan NIM 857863701 dari UPBJJ Semarang. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Praktikum Simbiosis dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis, yaitu ada simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan kita menggunakan lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga ada lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita lanjut ke video, mari kita cari tahu apakah simbiosis itu. Simbiosis adalah interaksi yang berkembang atau hubungan makhluk hidup yang erat antara organisme dari spesies yang berbeda. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis mutualisme. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yaitu nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menyerang saluran darah pada manusia untuk mendapatkan makanan untuk bertahan hidup dan menyebarkan penyakit serta berkembang biak. Sedangkan kerugian yang dialami manusia adalah rasa gatal pada area digigit nyamuk dan dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti demam berdarah. Selanjutnya ada hubungan antara kutu hama dengan daun jambu air. Keuntungan kutu hama ini dia memperoleh nutrisi langsung dari cairan tanaman, memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang biak. Sedangkan daun jambu air ini menjadi rusak, keriput, dan dapat menyebabkan penurunan produktivitas buah atau kematian bagian tanaman. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu antara pohon jati dengan tumbuhan paku atau rambatan. Untuk tumbuhan rambat ini, dia akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi sehingga dapat cukup untuk memperoleh fotosintesis matahari, sedangkan pohon jati tidak dirugikan sama sekali. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme antara pagar bangunan dengan tanaman rambat hias, di mana tanaman rambat hias ini memperoleh intensitas cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis, sedangkan pagar bangunan ini hanya berfungsi sebagai struktur penopang fisik. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme, di mana saya menemukan hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Mereka ini saling membantu, di mana kupu-kupu mendapat nektar makanan dari bunga, sementara bunga terbantu dalam penyerbukannya. Jadi, kesimpulannya yaitu, dalam ekosistem makhluk hidup saling berinteraksi dengan berbagai cara. Bentuk hubungan tersebut bisa saling menguntungkan, bisa disebut mutualisme, tidak saling mempengaruhi, bisa disebut komensalisme, dan ketika salah satu dirugikan, bisa disebut parasitisme. Jadi, itu akhir video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.